Sementara itu terlihat para iblis yang akan masuk ke dalam kota dihalangi oleh dua orang dari klan ular yang adalah nona ular dan pria ular terbang. Di tempat lainnya diperlihatkanlah para suku iblis yang akan memasuki sebuah tempat dihalangi oleh para kera yang adalah bawahannya Cuyun. Terlihat para kera itu bersiap untuk pertempuran dengan para suku iblis. Di sisi lainnya di tempatnya nona rubah, tiga nona rubah itu sedang melawan para iblis laba-laba yang menyerang mereka. Mereka mengatakan bahwa Raja Cuyun meminta mereka untuk menjaga tempat ini dan mereka tidak akan membiarkan siapapun di kota ini mendapatkan masalah. Kembali kepada Kaisar Kekacauan, ia mengatakan kepada Cuyun bahwa Cuyun memang dapat menyerang jantung dari suku iblis, tapi ia juga dapat merebut kota manusia. Kaisar Kekacauan mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Cuyun dan lainnya. Hari ini ia akan menunjukkan kekuatan kepada dunia. Kaisar Kekacauan menggunakan kekuatannya untuk membuat pasukan untuk menyerang. Nona Yeling yang melihat itu mengetahui bahwa inilah kekuatan Kaisar Langit. Tapi direspon oleh Kaisar Kecoa bahwa dimanapun pasukan dari Kaisar Kekacauan itu akan dihabisi oleh mereka. Kemudian Kaisar Kecoa mengeluarkan para bawahannya yang adalah kecoa untuk menyerang kepada pasukan Kaisar Kekacauan. Terjadilah benturan kekuatan antara pasukan Kaisar Kekacauan dan juga pasukan dari Kaisar Kecoa. Sementara itu Ratu Kupu-Kupu menyerukan kepada para bawahannya untuk bersiap menyerang. Para pasukan serangga pun langsung saja menyerang menggunakan senjata yang mereka punya. Kemudian terjadilah ledakan hebat di antara mereka. Pertempuran pun berlangsung sengit, terjadi ledakan di mana-mana. Kaisar Kekacauan yang melihat itu mengeluarkan kembali kekuatannya untuk mengeluarkan pasukan burung terbang untuk menyerang para serangga itu. Serangan itu pun membuat para serangga dari bawahannya Ratu Kupu-Kupu menjadi bertumbangan satu persatu. Ratu Kupu-Kupu menjadi heran bagaimana mungkin mereka meningkatkan kecepatan menyerang begitu cepat. Ratu Kupu-Kupu melihat raksasa yang diciptakan oleh Kaisar Kekacauan memiliki kekuatan yang semuanya itu adalah hidup. Para guru besar yang adalah Martial Emperor Sutra Ungu mengetahui bahwa kekacauan ini adalah teknik yang sangat aneh. Nona Bing juga tahu bahwa 12 jam pada jam matahari mewakili 12 kemampuan kekacauan, memberikan kemampuan kepada para bawahannya. Yozai juga bilang tidak peduli berapa banyak pasukan yang mereka miliki, nampaknya mereka akan kewalahan melawan pasukan dari Kaisar Kekacauan. Ditambah lagi kata Nona Yeling, jika kita gagal menghentikan kekacauan hari ini, dunia dan umat manusia sedang dalam bahaya. Cuyun pun mengatakan kepada para kaisar seperti Kaisar Velian yang adalah Kaisar Kecoa dan Kaisar Abis dan Ratu Semut untuk memimpin para bawahan dari para kaisar sendiri untuk melawan pasukan Kaisar Kekacauan. Sedangkan untuk yang terluka, Cuyun serahkan kepada Nona Landro. Sedangkan untuk 7 jenderal lainnya adalah garis depan untuk menyerang dan menyuruh 7 jenderal untuk menyingkirkan hambatan yang menghalangi jalan. Di sisi lainnya untuk 4 guru besar nasional menjabat sebagai letnan. Tugasnya mendukung ia dan Liu Xiang kapan saja untuk menyerang Guanglong. Ditambah lagi untuk Nona Chu yang hanya perlu melindungi dirinya sendiri, ucap Cuyun. Lagi pula target Kaisar Kekacauan adalah keluarga kerajaan Dacu. Cuyun menyuruh teman-temannya untuk menyerang, sementara Kaisar Kekacauan menegaskan bahwa Cuyun dan teman-temannya melebih-lebihkan kemampuan. Terlihatlah Nona Yeling dan teman-teman Cuyun lainnya mengeluarkan kekuatan atribut kekuatan mereka. Nona Yeling menyerang menggunakan akar berambatnya dibantu oleh Dongfang. Nona Yeling mengeluarkan kekuatan tarian ular untuk menyerang. Sedangkan di sisi yang lainnya, Yoyo dan Nona Hua bertarung melawan seekor harimau. Di sisi yang lainnya, Nona Bing dan teman-teman Cuyun juga menyerang menggunakan kekuatan atribut kekuatan mereka. Teman-teman Cuyun dilindungi oleh para guru besar seperti Nona Kuning dan juga yang lainnya. Kemudian Guman dan teman-teman Cuyun yang lainnya menyerang sembari dilindungi oleh para guru besar. Sementara itu Liu Xiang dan Cuyun sedang menyiapkan kekuatan untuk menyerang.
Liu Xiang menyerang duluan, terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Kemudian Chu Yun mengeluarkan kekuatan Phoenix untuk menyerang kepada Kaisar Kekacauan. Tapi serangan Phoenix tersebut berhasil ditahan oleh Kaisar Kekacauan. Ditegaskan oleh Chu Yun bahwa sebelumnya ia pernah mengalahkan Kaisar Kekacauan. Pastinya sekarang juga ia bisa melakukannya. Terlihatlah Liu Xiang menyiapkan kekuatan untuk menyerang juga. Liu Xiang dan Chu Yun menyatukan kekuatan untuk menyerang Kaisar Kekacauan. Namun ternyata serangan dari Chu Yun dan Liu Xiang berhasil ditahan oleh Kaisar Kekacauan. Diperlihatkanlah teman-teman Chu Yun yang lain dipukul mundur oleh serangannya pasukan dari Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan menegaskan bahwa ras manusia akan dihancurkan hari ini dan klan iblis akan menyatukan benua Qiankun. Sementara itu di luar kota, pasukan dari Kaisar Kekacauan menekan para prajurit. Para prajurit mengatakan bahwa mereka akan bertahan sampai Grand Marshal menang. Sementara itu di tempat para alkemis, orang-orang di sana nampaknya sudah tidak kuat untuk meramu pil. Dan mereka berharap bahwa Chu Yun harus menang, dikarenakan mereka sudah berusaha semampu mereka. Bahkan di situ ada seorang kakek yang berbicara kepada cucunya bahwa harus mempercayai Chu Yun. Kakek yakin bahwa Chu Yun pastinya bisa membalikan keadaan, disebabkan Marsekal Chu Yun sudah menyelamatkan umat manusia dari bahaya berkali-kali. Kembali kepada Kaisar Kekacauan yang mengatakan jika Chu Yun lainnya menyerah, maka ia akan memberikan mereka kematian yang layak. Namun ditegaskan oleh Chu Yun bahwa ada banyak sekali orang di belakangnya yang menunggu untuk memenangkan pertempuran ini. Dan pastinya ia tidak akan kalah. Hal itu dibenarkan oleh Liu Xiang bahwa kita bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umat manusia, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawanya. Nona Bing juga sependapat dengan hal itu. Direspon oleh Kaisar Kekacauan, bahkan jika Chu Yun dan lainnya bekerja sama tidak akan bisa menyakitinya sedikit pun. Dan sekarang Kaisar Kekacauan menganggap bahwa perjuangan Chu Yun dan teman-temannya itu hanyalah perjuangan yang sekarat. Namun saat itu di belakang Chu Yun muncullah Kuang Sheng dan juga Nona Rubah. Tapi kata Kaisar Kekacauan, hanya sedikit bala bantuan mana bisa mengalahkan dirinya. Tapi muncul lagi para bawahan Chu Yun yang lain. Sementara itu putra Chu Yun yang adalah Chu King, ia menyerukan kepada saudara-saudaranya untuk bertarung bersama dengannya. Dikatakan juga oleh Chu Yun bahwa teman-temannya juga merupakan pendukungnya yang paling solid. Direspon oleh Kaisar Kekacauan, kalau begitu cobalah lihat apakah Chu Yun dan teman-temannya bisa mengalahkan dirinya. Chu Yun pun menyerukan kepada teman-temannya untuk mengalahkan Kaisar Kekacauan bersama dirinya. Terlihat Chu Yun dan teman-temannya dan pasukannya menyerang secara bersamaan kepada Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan mengeluarkan kekuatan pemusnahnya yang berhasil mementalkan Chu Yun dan lainnya itu seperti asap beracun yang melumpuhkan semua orang. Para prajurit juga berlarian dikejar oleh asap tersebut. Sementara itu Kuang Sheng menyerang kepada Kaisar Kekacauan dengan serangannya. Begitupun dengan teman-teman Chu Yun yang menyerang secara bersamaan. Chu Yun yang melihat itu mengetahui bahwa energi kekacauan yang menyatu dengan kekuatan waktu. Kemudian Chu Yun menggunakan serangan tebasan Phoenix, namun serangan dari Chu Yun tersebut berhasil dipatahkan oleh Kaisar Kekacauan. Akan tetapi Chu Yun berhasil menyerang balik dengan serangannya yang membuat Kaisar Kekacauan terpukul mundur. Kaisar Kekacauan pun heran mengapa Chu Yun bisa menggunakan kekuatan kekacauannya. Dikatakan oleh Chu Yun bahwa teknik kekacauan itu tidak sulit untuk dipelajari. Kaisar Kekacauan mengakui bahwa Chu Yun memang seorang jenius. Tapi Kaisar Kekacauan akan mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu berbentuk seperti asap yang menyerang dari segala sisi. Para guru besar mengetahui bahwa kekuatan kekacauan ini menghabiskan kekuatan langit dan bumi.
dan seluruh umat manusia akan dikubur bersama kekuatan kekacauan tersebut. Para prajurit berlarian oleh kekuatan asap biru tersebut. Terlihat para prajurit itu tersedot oleh kekuatan asap biru. Benar saja area sekitar juga diserap oleh kekuatan itu. Rumah-rumah di sekitar kota juga tersedot oleh kekuatan tersebut. Dikatakan oleh Nona Yeling bahwa jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh umat manusia akan hancur. Chuyun pun menjadi bingung apakah yang harus ia lakukan. Hanya dengan menerobos ke alam kaisar saja. Dengan begitu, maka Chuyun mendapatkan sepenuhnya mengendalikan kekuatan waktu. Chuyun pun menyuruh teman-temannya untuk membantunya dengan cepat. Kemudian teman-teman Chuyun seperti Nona Bing dan juga yang lainnya menyalurkan kekuatan kepada Chuyun. Begitupun dengan pasukan Chuyun yang lainnya. Liu Xiang juga menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun. Di saat itu juga muncul rekan-rekan Chuyun dari benua yang lain seperti kakek Mo dan juga murid-murid Chuyun dari pavilion Wanjian. Mereka semua menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun untuk membuat Chuyun menembus ranah kaisar surgawi. Sementara itu kaisar kekacauan pun masih menyerap pasukan Chuyun yang lainnya. Ia mengatakan bahwa setelah pusaran pemusnahan diaktifkan, kekuatan pemusnahnya akan terus menyerap orang-orang, bahkan langit dan bumi pun tidak bisa menghentikannya. Terlihatlah Chuyun masih belum menembus ranah kaisar surgawi. Di sisi lainnya, para prajurit yang di bawah mengetahui bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka juga menyalurkan kekuatannya kepada Chuyun untuk membuat Chuyun cepat menembus kaisar surgawi. Kemudian diperlihatkanlah di pavilion Wanjian. Orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka mendengar ras manusia di benua Qiankun sedang berperang melawan ras iblis. Jika Kaisar Chuyun kembali, maka semua iblis itu akan dihabisi oleh Kaisar Chuyun. Dikarenakan Kaisar Chuyun sudah menghilang sekitar ratusan tahun yang lalu. Namun tiba-tiba saja patung dari Kaisar Chuyun itu pun bercahaya dan menyalurkan kekuatan ke atas. Di tempat lainnya pun seperti itu. Di tempat yang pernah Chuyun taklukkan, patung-patungnya bercahaya menandakan bahwa Kaisar Chuyun telah kembali kepada pertarungan. Kaisar kekacauan mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang tidak ada habisnya, yakni dari seluruh pelosok dunia. Diperlihatkanlah dua sosok Chuyun ada di sana dan tampaknya akan menyatu. Dan ini tampaknya akan membuat Chuyun kembali mengingat ingatannya yang dilupakan. Benar saja, diperlihatkanlah Chuyun mengingat di masa kecilnya ia waktu melamar Liu Xiang. Ketika itu Chuyun kecil mengatakan ia datang ke sini bukan untuk melamar Kuan Yu, melainkan untuk melamar putri kedua dari keluarga Sui yang adalah Liu Xiang. Chuyun juga mengingat pertemanannya yang baik dengan Kuang Sheng, juga ingatannya tentang Nona Lan yang waktu itu Nona Lan mengorbankan dirinya demi Chuyun. Saat itu Chuyun juga mengingat ia sangat bahagia karena ia berhasil mendapatkan Liu Xiang kembali. Chuyun juga mengingat bahwa ia diangkat sebagai komandan pasukan penembak serigala, juga mengingat tentang Chuyun yang menaklukkan dunia bawah yang adalah markasnya para serangga. Bersamaan dengan ingatannya yang mengingat bahwa sebenarnya ia telah menaklukkan 4 Supreme Emperor untuk tunduk kepada dirinya. Chuyun juga mengingat istrinya yang adalah Ye Qianhan yang sebenarnya telah mengorbankan diri demi menyelamatkan Chuyun di medan perang ketika melawan Kaisar di Tianyi. Ye Qianhan berharap jika ia bertemu Chuyun lebih awal, mungkin ia bisa lebih dicintai oleh Chuyun. Dan mungkin apakah ini akan menjadi akhir yang berbeda. Di saat itu Chuyun mengeluarkan kekuatan jantung, yakni pedang besarnya untuk mengalahkan Kaisar di Tianyi. Kembali ke masa sekarang, di pertempuran dengan Kaisar Kekacauan, akhirnya Chuyun kembali mendapatkan semua ingatannya dan kembali ke dalam wujud Supreme Emperor yang adalah Kaisar Surgawi.
Kaisar Kekacauan heran bagaimana Chu Xingyun itu masih hidup, padahal bukankah sudah meninggoy dalam bencana ratusan tahun yang lalu. Juga bagaimana bisa Chuyun langsung menembus ke ranah level kelima menjadi seorang kaisar surgawi. Namun teman-teman Chuyun menyadari bahwa ini bukan level 5 melainkan level 7, yang berarti lebih kuat dari masa ketika Chuyun melawan Kaisar di Tianyi. Tapi kata Nona Bing, ini belum berakhir. Benar saja, ranah Chuyun terus naik sampai ke level 9 Kaisar Surgawi. Chuyun dengan hentakan kaki kekuatannya dengan mudah mementalkan Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan bilang jangan terlalu bangga karena ia kelak pasti akan kembali. Kaisar Kekacauan mencoba melarikan diri, tapi Chuyun yang berbentuk raksasa sudah mencegatnya. Dan ini merupakan kekuatan luar angkasa. Kaisar Kekacauan mencoba melarikan diri dari genggaman Chuyun. Bahkan ia melepaskan wujud rohnya untuk melarikan diri. Meski begitu, itu percuma saja karena Chuyun tetap berhasil menangkap wujud roh Kaisar Kekacauan dan menghabisinya dengan genggaman tangannya. 恭喜！